keadaan sosial kultural ekonomi umat, Proki Air Ramo ini berada tepat di kawasan KWK ya, Kabupaten Nagikeo, Desa Ramo, Kecamatan Esesa. Proki ini berada memiliki 3 stasi dan 1 koordinator lingkungan yang membawahi 35 KUB. Dari segi data, Pak Profesor perlu kami sampaikan untuk stasi Proki yang baru, jumlah KK untuk Proki Spraiman Ilahi Aramo 1602 KK. Jumlah jiwa 8.408 jiwa. Arahan dan petunjuk dari Keuskupan, dan untuk Proki YKI Aramo jelasnya kita juga berbasis pada cara hidup daripada Fransiskan itu sendiri. Untuk itu perlu kami sampaikan ada beberapa pelayanan pastoral gereja. Yang pertama menyangkut dengan pelayanan sakramentali sampai dengan Ekaristi hari Minggu dan hari Raya. Dengan 2 pastor kami, pelayanan untuk pusat Proki tetap dilakukan untuk 3 kali. Lalu dan dapat disimpulkan bahwa selama ini dari segi pelayanan untuk hari Minggu dan hari Raya lewat koordinasi Bapak Pastor Proki semuanya dapat dikoordinasikan dengan baik sehingga umat dapat mendapatkan pelayanan. Banyak inspirasi. Saudara saya berdua, Saudara Haryo dan Saudara Marcel. Pertama-tama saya mau menyampaikan terima kasih untuk perjumpaan kita yang diawali dengan acara penyambutan tadi. Saya menghargai selalu kekayaan budaya kita yang membuka ruang untuk apa saja, dialog atau juga berharap untuk perjalanan hidup kita bersama, lebih-lebih dalam kehidupan gereja. Sebelum saya mulai atau sebelum kita bicara bersama, mungkin Bapak Pastor Paroki juga sudah sedikit menggambarkan maksud kunjungan saya ini. Kunjungan kali ini itu bagi saudara-saudara Fransiskan di seluruh provinsi Santo Mikael Melekat Agung Indonesia dan Fundasi Timor Leste itu menjadi sebuah kunjungan yang istimewa yang disebut dengan kunjungan kanonik. Artinya kunjungan ini sungguh diatur di dalam tata aturan hukum gereja dan juga peraturan persaudaraan kami, Ordo Fransiskan. Setelah kapitel, lalu pelayan provinsi akan setiap tahun mengadakan visitasi tahun pertama dan kedua itu kunjungan karya ke para saudara baik di provinsi maupun di fundasi untuk berbicara tentang hasil-hasil keputusan di kapitel, bagaimana diwujudkan di dalam unit-unit karya para saudara Dina. Dan tahun yang ketiga disebut visitasi kanonik karena kami semua akan mengambil waktu khusus berbicara dari hati ke hati satu persatu saudara, dan kemudian ditutup dengan pertemuan bersama untuk berefleksi bersama, tapi juga melihat proyeksi dan harapan ke depan tentang kehadiran para saudara Dina di seluruh Nusantara dan juga bumi Lorosai. Dan visitasi ini memang menjadi sebuah kesempatan bagi kami semua untuk mempersiapkan hal-hal yang akan kami refleksikan bersama dalam
pertemuan yang kami sebut sebagai kapitel provinsi yang memiliki kedudukan tertinggi di dalam hidup persaudaraan kami, di mana segala keputusan berkaitan dengan perjalanan dan masa depan saudara-saudara Dina di provinsi ini itu akan diambil pada saat kapitel itu. Dan seluruh proses persiapan sudah dimulai dalam koordinasi dengan Minister Jenderal di Kuria Generalat kami untuk persiapan kapitel ini. Dalam kapitel ini akan ada pemilihan dewan-dewan baru yang seninya itu saya masih tetap jadi agak sedih saja. Lalu dan vikaris ya, wakil. Tapi akan ada dewan baru dan nanti kita lihat kalau Bapak Pastor Paroki Airamu terpilih, itu otomatis pindah dari Airamu atau Pater Marcel terpilih, otomatis itu sudah aturannya otomatis ya harus selamat tinggal pada umat ya. Tapi itu kedudukan ya perjalanan ini. Dan saya merasa satu-satunya saudara yang bertanya dan berkoordinasi dengan provinsial sebelum kunjungan adalah Pastor Paroki Airamo yang bertanya apakah ada kesempatan ketemu dengan Dewan Pastoral. Saya agak ragu-ragu untuk mengatakan dengan jelas bahwa boleh, karena ya mungkin kelemahan saya juga. Sejak Januari sampai nanti berakhir Juli itu saya ada di jalan untuk visitasi. Jadi secara fisik pun agak kelelahan, dan kalau 18 paroki yang kami layani setiap visitasi mesti ketemu dan Dewan Pastoral, padahal itu saya inginkan. Nah ini juga satu butuh satu energi yang ekstra untuk itu. Tapi saya senang dengan perjumpaan pada malam hari ini. Karena itu sesuai dengan tema Hari Komunikasi Sedunia yang baru saja disampaikan oleh Paus Fransiskus, dan dalam rangka menuju sinodalitas di dalam gereja universal, maka tugas saya malam ini saya mendengar dari Ibu dan Bapak semua. Sesudah itu baru saya respon seperti apa suara dari Bapak Ibu, sebab kalau saya omong lebih dulu takut salah, yakin salah. Saya mengatakan senang dengan dua saudara yang ada di sini, tapi umat mungkin sudah tidak senang, ya, mungkin berbeda lagi ya. Jadi saya mau dengar dulu dari Ibu dan Bapak semua sharing atau harapan apa ke depan, dan harapan terhadap kami sebagai saudara Dina dalam kehadiran kami di paroki ini. Silakan menyampaikan secara terbuka. Bisa saya jawab satu dua hal yang mungkin saya bisa jawab di sini, tapi yang lain akan sangat berguna membantu kami untuk berefleksi dalam kapitel yang akan kami laksanakan dari tanggal 22 September sampai 29 September. Dan setelah itu kita lihat formasi baru dari penempatan. Saya kira itu saja, dan saya siap mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak semua. Atau mungkin Bapak Pastor mau tambah sedikit? Baik Bapak Ibu, Pater Mikael yang saya kasihi, saya hanya menambahkan bahwa di akhir setelah gereja ini jadi dan diresmikan, waktu itu juga Pater Mikael ini hadir.
saya berupaya bersama saudara Marcel untuk membangun gereja yang hidup. Gereja yang hidup yaitu umat sekalian. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan dengan baik, kami berdua bersepakat untuk melayani all out terhadap apa yang dibutuhkan umat, terutama untuk kehidupan iman. Sejauh itu bisa kami laksanakan dan sejauh yang bisa kami berikan. Tapi yang tidak bisa kami berikan, misalnya soal penegasan hal-hal yang berkaitan dengan status hidup orang, misalnya soal perkawinan, kami selalu berkoordinasi dengan kebikepan dan keuskupan. Sehingga sampai bulan Desember nanti rencana kami adalah untuk melihat kembali bagaimana progres kehidupan di tengah umat yang berkaitan dengan kehidupan iman umat itu, karena itu juga menjadi concern kami dalam pelayanan seperti yang dikatakan Pater Mikael tadi, bahwa tahun ini kami memasuki tahun kehadiran Pater Provinsial kali ini. Kami berharap membawa angin segar untuk kami secara khusus dalam reksa pastoral gereja ke depan. Selain reksa pastoral yang ikut arah kebijakan keuskupan melalui Muspas, kami berpikir tidak salah juga kehadiran Pater bisa memberi kami gambaran tentang apa menjadi keunikan reksa pastoral yang menjadi keunikan Fransiskan. Secara khusus mungkin saya lebih mengarah pada pastoral sosial ekonomi (PSE) berkaitan dengan kehidupan menggereja, komunikasi antara gembala dan umat secara keseluruhan. Menurut saya yang selama ini berjalan dengan dua pastor kami yang ada ini, Pater Haryo dan Pater Marcel, itu sangat baik. Masalah di Proki ini itu masalah keluarga-keluarga migran. Banyak sekali keluarga-keluarga karena tuntutan ekonomi harus pisah demi mencari nafkah, sehingga banyak anak-anak yang sedianya hidup butuh kasih sayang orang tua, bapak dan mama, tapi mestinya harus dititipkan pada opa omanya atau keluarga lainnya, atau juga mungkin hanya mengalami kasih sayang dari mama atau bapak saja. Pastor kita mulai fokus kepada pengembangan gereja non fisial dan gereja hidup. Itu di sekitar pusat paroki. Kami adalah bagian dari kehidupan Bapak Ibu di paroki ini. Kami adalah bagian dari keluarga besar di paroki ini, sehingga kami tidak merasa asing sebagai orang yang datang dari luar untuk berjalan bersama Bapak Ibu melayani. Ungkapan ini juga membesarkan hati para saudara Dina dalam pelayanan, bahwa umat mencintai kehadiran kami. Sebab kalau tidak ada itu, saya pikir tidak mengikat apa-apa untuk kehadiran kami. Dan tentu juga kita semua mungkin tidak sempurna, tetapi karena kita berjalan bersama, maka kita semua akan saling menguatkan untuk disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Nah, Pak Servis, saya belum terlalu jelas dengan pertanyaan pengembangan. Kalau umum pengembangan Ordo Fransiskan itu pengembangan berbagai bidang
dan lebih-lebih kekhasan di paroki itu akan dihargai karena paroki Airamo tidak sama dengan paroki-paroki Fransiskan di Manggarai atau juga di Kuruboko atau juga di tempat lain. Untuk pengembangan misi Fransiskan itu cukup beragam ya. Ini juga mungkin menjawab pertanyaan yang kedua. Kekhasan dari Fransiskan yang juga kami anggap sebagai sumbangan bagi perkembangan gereja lokal adalah judul besarnya Karisma Fransiskan yang bisa mewarnai kehidupan menggereja umat di keuskupan di mana kami hadir dan berkarya di dalam keuskupan itu dengan karisma-karisma Fransiskan. Migran dan perantau itu terjadi permasalahan di rantauan sana, ternyata berawal dari situ tingkat kehidupan ekonomi yang agak mepet karena berbagai macam hal dan tuntutan dari mana-mana, kemudian salah satunya kemudian harus pindah tempat untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Tetapi ikatan mereka belum secara legal, yang itu yang kemudian menyulitkan mereka sendiri di kelak kemudian hari. Nah, itu berkaitan dengan keluarga. Kemudian secara pastoral kemudian dalam Kerawang tadi, kalau Bapak Benyamin pernah ikuti waktu itu, kami sebagai pastor dan sebagai Fransiskan sudah memikirkan bagaimana peran Kerawang ini, pastoral awang ini bisa bersinergi dan bisa berdaya guna bagi keberlangsungan kehidupan umat. Maka pada waktu itu kalau Bapak ingat, kami mengundang dari BPS untuk penguatan, istilahnya penguatan kapasitas. Karena kami yakin dan percaya bahwa masing-masing dari kita ini kan ya sebagai pengurus Dewan Pastoral kemudian kebanyakan merasa masih gamang ya. Apa yang mau dibuat, misalnya waktu berkaitan dengan kerasulan awam tadi, sehingga membuat program ya mungkin di awang-awang, tidak pernah mendarat di permukaan di tengah kehidupan umat ini, sehingga amat asing. Pada waktu itu kami berharap supaya melalui penguatan kapasitas dan di situ para pakar kami, putra-putra Fransiskan terbaik yang ada di DPS itu kami undang untuk memberikan suatu pembekalan untuk tingkat pengurus Dewan Pastoral. Supaya apa? Supaya kita ini istilahnya sebagai rasul-rasul awam ini mempunyai ketangkasan dan juga daya juang untuk menjalankan fungsi katakanlah pelayanan pastoral di bidang masing-masing, bergerak dari apa yang sudah diputuskan dalam tingkat muspas baik di keuskupan maupun di paroki-paroki sebagai satu basis pergerakan kita bersama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang juga sering saya dengungkan berkali-kali baik di pusat paroki maupun di stasi maupun di KUB budaya perjumpaan. Budaya perjumpaan seperti ini harus sering kita lakukan, apalagi kita sebagai pengurus gereja ya, supaya dari perjumpaan itu ada hal-hal yang bisa kita bicarakan. Sehingga dari pembicaraan seperti ini cakrawala kita terbuka, supaya kita bisa tadi yang ungkapkan di Pater Mikael, berjalan bersama. Saya 2 tahun pengalaman di sini amat sangat susah sekali untuk menemukan, apalagi tahun pertama saya di sini, saya tidak pernah berjumpa
dengan apa itu namanya Dewan Pastoral. Karena alasan kesibukan sana sini dan lain sebagainya. Dan itu membuat saya kemudian harus mencari dan istilah. Ya, terima kasih. Ya, ini prinsip ya. Pertama prinsip. Jadi ya semua suara dari umat itu melalui Bapak Pastor Paroki, dan pasti saya banyak berdiskusi ya, omong-omong mengenai keprihatinan di sini, khususnya yang tadi disampaikan. Lalu coba kami berpikir strategi macam mana, dan kemudian mencari peluang kira-kira seperti apa. Dan selalu begitu, suara dari bawah melalui saudara kami yang diutus di paroki itu memang menjadi yang paling utama, berdiskusi dengan kami. Dan kemudian kalau itu berkaitan dengan kebijakan persaudaraan, saya akan bawa di dalam rapat-rapat dewan pimpinan untuk dipertimbangkan. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan strategi dan macam-macam itu biasanya pasti kami dengar dari saudara kami di lapangan. Jadi saya juga senang kalau disampaikan ini. Pater Haryo akan menjadi salah satu peserta kapital, dan juga ya seperti di Manggarai juga saya ajak para saudara supaya menjelang kapital ini mereka mesti berkumpul merumuskan persoalan-persoalan di tempat pelayanan kami seperti apa, dan mungkin mereka bisa suarakan di kapital supaya kami semakin memiliki kekayaan dalam informasi itu untuk mengambil langkah-langkah yang mudah-mudahan bisa tepat membantu menjawab kebutuhan umat ya. Itu prinsip. Jadi provinsial tidak bisa langsung ke stasi untuk itu, tapi kami percayakan melalui Pater Haryo yang untuk sementara di sini ya. Juga kalau ada keputusan di sana berkaitan dengan hal-hal yang tadi disampaikan, juga pasti kami akan melalui Pater Haryo. Itu mekanismenya. Lalu yang kedua, seperti tadi juga saya katakan, dalam hubungan dengan itu kami juga berdiskusi, pasti kami akan gali informasi yang cukup dari Pater Haryo untuk memberi informasi pada kami supaya kami bisa mengambil langkah. Misalnya harapannya di bidang pertanian ini, pasti kami akan diskusi, dan saya optimis karena Pater Haryo punya pengalaman panjang ya, tidak hanya di paroki, di pendidikan, dan kemudian di panti asuhan. Dan mengapa kemarin saya minta beliau ke sini dalam hubungan juga dengan penyelesaian pembangunan ini, karena dia punya kemampuan di bidang itu. Juga dalam pembangunan umat, jadi pasti kami akan diskusikan. Dan kalau toh kemudian kita mau sungguh memperkuat umat kita yang bekerja di bidang pertanian, kalau toh ada keputusan-keputusan menyangkut kerjasama, penanggung jawab lokal, itu saudara kami. Saya memberi rekomendasi saja, tetapi pelaksana di lapangan bersama umat itu pasti kami menunjuk saudara yang ada di sini. Saya kira itu, saya tertarik untuk bidang-bidang itu mendorong. Saya tidak tahu apakah di wilayah pesisir ini ada umat yang nelayan juga. Baik. Nah, itu yang perlu. Kalau yang Katunawi di Pengerangan. Pengerambang ada. Ya, itu juga coba kita pikir ya. Maroko